kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir. Marilah kita buka untuk perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan untuk menjalani proses perkuliahan ini. Marilah kita sama-sama buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak dosen untuk mengawali perkuliahan ini. Terima kasih, Pak. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang hari ini bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan pertemuan ini ada dalam keadaan sehat semuanya ya. Gitu. Amin ya Allah ya Eh, Rabbal eh, Amin. Ya Alamin. Allah, Rabbal Alamin. ini adalah pertemuan ketiga. Kalau berdasarkan agenda yang pernah saya share kepada Bapak dan Ibu sekalian, maka sesungguhnya hari ini adalah mulai hari atau jadwal di mana kita mulai untuk eksplorasi ide gitu kan ya. Coba kita cek lagi agendanya pada waktu itu. Nah, ini kalau tidak salah ya. Nah, hari ini adalah kalau menurut agenda yang sudah saya share dengan Ibu dan Bapak sekalian, hari ini diagendakan sebagai waktu untuk mulai eksplorasi ide atau gagasan topik, kajian masalah serta fokus dan lokus penelitian ya gitu. Mudah-mudahan nanti minggu depan atau dalam waktu yang tidak lama lagi proposal Bapak itu bisa selesai. Saya sih mentargetkan proposal yang Bapak susun itu selesai pada minggu kelima lah ya, atau telat-telatnya minggu ketujuh lah, tapi sebelum UTS intinya ya. Jadi pada saat UTS itu yang dinilai poinnya indikator keberhasilan sampai dengan UTS itu adalah sudah terwujudnya proposal yang sudah final individu gitu kan ya gitu. Itu targetnya. Sedangkan UAS nanti alternatif penggabungan itu yang pernah saya ceritakan tempo hari ya gitu. Itu intinya. Nah, sebelum eksplorasi ide, saya malah terpikir untuk meneruskan pembekalan yang minggu yang lalu saya sampaikan ya, karena ada beberapa hal yang saya kira harus saya berikan lagi penekanan untuk agar eh, tidak ada keraguan ketika kita menggagas sebuah topik untuk dijadikan masalah penelitian ya. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lagi apa yang dibicarakan minggu lalu atau menindaklanjuti, lebih mendalami, lebih melengkapi apa yang minggu yang lalu saya sampaikan ya. Nah, kalau tidak salah minggu yang lalu itu kita sudah sampai pada sistematika, betul ya Pak ya? Gitu. Betul Pak, sudah sampai Sudah. ke sistematika. Oke, sudah sampai ke sistematika ya. Nah, ini tolong untuk sistematika ini ditaati karena memang ini yang berlaku di kita ya. Kalau tidak salah, saya sudah membahas tentang apa-apa yang terdapat di dalamnya. Jadi tolong ini nanti dilihat lagi di dalam buku panduan, gitu kan ya. Di dalam buku panduan eh, apa yang harus dituangkan di dalam proposal itu, gitu kan ya. Nah, hari ini saya ingin menekankan beberapa hal saja dari apa yang harus dituangkan ke dalam proposal itu ya. Yang pertama, ini yang lalu nih ya. Bapak dan Ibu sudah punyakan bahannya ini ya, gitu. Tolong dipelajari. Sudah saya sharekan ini ya, gitu. Nah, sekarang saya ingin masuk ke wilayah isi ya, untuk memberikan pendalaman aja pada poin-poin yang harus diisikan di dalamnya. Pertama tentang judul, ya. Judul eh, pada dasarnya harusnya muncul setelah kita mendapatkan masalah ya. Setelah kita bisa melihat atau menangkap fenomena yang ingin kita jadikan sebagai bahan kajian. Sudah juga kita rumuskan, bahkan mungkin sudah kita prediksi apa yang akan dibatasi dari masalah itu. Ya, jadi pada dasarnya judul itu harusnya lahir ya setelah kita punya keteguhan hati, punya keyakinan, punya ketetapan bahwa ini loh masalah yang akan saya kaji ya gitu. Nah, begitu itu dituangkan ke dalam judul, maka ini ada beberapa hal yang harus dipahami
Pertama, judul penelitian itu harus berbasis teori ya atau kebijakan ya. Fokus jadi si judul itu kan memuat dua hal, fokus dan lokus penelitian. Fokusnya apa? Lokusnya di mana? Kurang lebih seperti itu ya. Nah, harus begitu gitu kan ya gitu. Kemudian fokus itu ya fokus masalah itu berbasis teori, harus berbasis teori atau kebijakan. Misalnya kita ngomong soal manajemen, maka manajemen kurikulum merdeka gitu misalnya ya gitu. Atau manajemen peningkatan kinerja, manajemen eh, peningkatan kapabilitas guru misalnya ya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan misal gitu ya. Nah, jadi ada basis teorinya atau bisa juga basis apa kebijakannya dalam judul itu ya, dalam fokus masalah itu. Sedangkan lokus penelitian itu menunjukkan tempat di mana penelitian itu dilakukan, gitu kan ya, gitu. Nah, fokus masalah dalam penelitian kuantitatif disebut dengan istilah variabel, sedangkan dalam penelitian kualitatif disebut dengan aspek, dimensi, faktor atau komponen. Jadi walaupun umumnya suka menyebutkan bahwa judul itu sebaiknya memuat dua variabel, ya. Nah, istilah variabel sesungguhnya itu adalah hak untuk ya dalam tanda kutip haknya hak untuk kuantitatif. Sedangkan kalau di dalam kualitatif itu lazim disebut sebaiknya tidak disebut variabel tapi aspek, dimensi, faktor atau komponen. Jadi kalau dikatakan judul itu harus memuat variabel, kalau dalam kualitatif sebetulnya enaknya, baiknya ya itu disebutnya ada dua aspek, dua faktor atau dua dimensi atau dua komponen ya gitu. Nah, dalam judul ini memang harus ada dua komponen, Pak. Harus ada dua dimensi atau dua faktor itu. Walaupun sejujurnya saya selalu mengatakan, kalau sedang membimbing pun kadang-kadang saya menyebutnya itu variabel. Padahal yang sesungguhnya kalau dalam kualitatif itu adalah istilah yang barusan saya sebut ya. Kemudian judul itu disajikan singkat dan jelas, umumnya tidak lebih dari 22 kata ya gitu. Jangan panjang, bahkan bagusnya judul utama itu sedikit lah. Jika lebih dan banyak ya, setelah total kemudian dijumlahkan lebih dari 22 kata, maka dibikin jadi subjudul gitu kayak. Contohnya misalnya eh, manajemen kepemimpinan sekolah dengan model situational leadership style untuk meningkatkan kinerja guru di SMP negeri di sekolah menengah pertama Tasikmalaya kan panjang. Nah, dipisah ya, judul utama dan ayat di bawah ada di bawahnya gitu kan ya. Bahkan dengan subjudul itu kita bisa sekaligus menyebutkan perkiraan metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini gitu. Ya, jelas Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi sekali lagi judul itu lahir setelah ada masalah sekali lagi ya. Tapi ketika itu dituangkan harap memuat ini gitu ya. Memuat hal-hal yang tadi saya sebutkan, fokus dan lokus, fokus berbasis teori atau kebijakan, lokus menunjukkan tempat penelitian itu dilakukan. Ya, gitu. Eh, Kemudian fokus di penelitian ini dalam kuantitatif disebut variabel, kalau di kualitatif disebutnya aspek, dimensi, faktor atau komponen. Dan itu si judul itu harus di, harus disajikan secara singkat dan jelas ya dan tegas gitu menunjukkan itu tadi fokus dan lokus tadi kan ya gitu. Jelas ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, Pak. Oke. Eh, itu tentang judul ya. Tadi ada hal yang saya ingin sampaikan juga sedikit tentang judul itu ya gitu. Hmm, Kalau menyebutkan dua variabel tadi, maka atau dua dimensi itu ya, maka sesungguhnya yang diminta dalam judul itu adalah eh, oh mungkin nanti akan dijelaskan pada poin berikutnya, tapi gambaran umumnya aja. Jadi sudah menunjukkan sebab akibat gitu ya, sudah menunjukkan adanya interrelasi antar dua komponen itu. Ya walaupun kita tidak meliti pengaruh A ke B atau C X ke Y ya gitu dari dimensi satu ke dimensi lain, tapi sudah menunjukkan eh, sumber dan sasaran, sebab dan akibat lah. Contohnya
Kalau saya ambil contoh adalah misalnya manajemen pembinaan kinerja guru, ya. Nah itu kan dasarnya manajemen gitu kan ya, kebijakannya kinerja gitu kan ya. Eh, dalam meningkatkan mutu lulusan. Nah ini adalah komponen akibatnya gitu. Seperti itu yang saya maksud gitu kan ya. Jadi ada komponen akibat, ada komponen sebab gitu kan ya. Judul tuh harus memperlihatkan seperti itu gitu. Oke, baik, saya lanjutkan. Sekarang tentang latar belakang. Walaupun saya sudah menjelaskan latar belakang itu harus memperlihatkan, harus menunjukkan ketegasan tentang adanya permasalahan dan masalah itu adalah adanya kesenjangan ya antara kebijakan dan pelaksanaan, antara teori dengan praktek, ya antara harapan dan kenyataan, ya gitu. Itu tetap saya ingin berikan penekanan juga di sini karena pada dasarnya seringkali kita ini menulis latar belakang itu malah ngadongeng soal teori. Padahal sesungguhnya dalam latar belakang itu adalah mengemukakan fenomena yang menarik perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kemudian dijelaskan secara empirik ada masalah di situ gitu kan ya. Dan dijelaskan juga ada semacam eh, kesenjangan yang benar-benar terbukti terlihat nyata gitu kan ya. Baik itu dilihat dari teori dan prakteknya maupun dari kebijakan dan realisasinya dan seterusnya ya. Dan itu bisa didapatkan oleh studi pendahuluan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Boleh juga melihat itu dari artikel jurnal, dari tesis atau disertasi ya, dari sumber lain, dari berbagai sumber lah gitu kan ya. Dan itu harus harus begitu, harus harus ada verifikasi tentang kesenjangan itu harus diverifikasi oleh data lah, oleh informasi ya. Dan informasi atau data itu bisa diperoleh dari jurnal, dari artikel jurnal, dari tesis atau dari bahan lain, dari surat kabar, dari apapun, termasuk dari kemungkinan Bapak sudah melakukan studi pendahuluan, gitu kan ya gitu. Nah ini latar belakang masalah menjelaskan akar masalah yang diteliti, gitu kan ya. Bukan hanya masalah permukaannya saja, tapi akar masalahnya apa gitu ya. Misalnya Bapak melihat sekarang katakanlah ada kinerja kepala sekolah yang kurang optimal. Itu masalah. Nah, yang detail itu akarnya. Apa penyebab terjadinya kekurang optimalan kinerja kepala sekolah gitu kan ya gitu. Kemudian fokus masalah itu didukung oleh hasil penelitian awal tadi sudah saya sebutkan ya. Kemudian fokus masalah harus esensial, harus aktual, krusial dan meaningful. Ini sudah dijelaskan sejak awal bahwa penelitian itu memang harus harus esensial, penting ya, harus aktual ya, kekinian, kemudian harus krusial, krusial itu genting lah. Kalau masalah itu tidak secepatnya diselesaikan, itu akan menimbulkan gejolak tertentu. Nah itu yang disebut dengan krusial ya. Jadi apa namanya indikator inilah yang harus dipakai untuk sebuah judul agar kita yakin benar bahwa ini adalah judul yang tepat gitu kan ya. Masalah yang tepat, sorry. Kemudian meaningful. Meaningful itu punya kebermaknaan lah untuk diteliti dah gitu ya. Jadi nanti ketika Bapak mengembangkan sebuah topik untuk dijadikan masalah yang akan diteliti, maka tolong bercermin pada ini titik pantulnya dan ini esensial enggak sih gitu ya. Ini aktual tidak gitu kan ya. Ini krusial atau tidak dan ini punya kebermanaan atau tidak gitu kan ya. Nah, itu harus jadi pantulnya. Kalau sudah basi jangan Pak karena itu akan membosankan. Kalau tidak memberikan makna apa-apa nantinya, ya juga jangan ngapain Bapak capek-capek penelitian dan Ibu ya gitu. Dan kalau misalnya tidak esensial ya ngapain kita mengerjakan sesuatu yang tidak penting gitu kan ya. Karena pada dasarnya sebuah karya ilmiah ya apalagi ini tesis ya eh, sebagai pembuktian keahlian, kepakaran seorang magister itu kan sebetulnya dituntut ada 4 hal sebetulnya. Yang pertama adalah novelty, keterbaruan. Yang kedua adalah kesesuaian dengan tren atau currentness atau tren ya. Ketiga adalah significance. Ada manfaat yang besar lah gitu kan. Yang keempat itu bisa dipraktekkan gitu kan ya. Nah oleh karena itu
pandai-pandailah untuk menjadikan 4 hal ini sebagai titik pantul untuk meyakini bahwa topik yang diangkat itu benar-benar oke, gitu kan ya. Esensial, aktual, krusial, dan meaningful. Oke, kalau latar belakang sudah dapat dipahami, nah biasanya di dalam latar belakang itu diujungi dengan identifikasi. Setelah bercerita banyak, oh ini masalah yang sebetulnya muncul. Dan oh ini misalnya persoalan yang sesungguhnya muncul dan perlu ditindaklanjuti. Nah, identifikasi dengan diksi seperti itu dalam dalam penelitian kerap disebut sebagai state of the art gitu kan ya. State of the art sebuah penelitian itu gitu kan ya. Ini problematikanya yang teridentifikasi, ini perkiraan solusi yang harus dicari melalui penelitian. Nah, itu yang disebut dengan state of the art. Suatu hari Bapak dan Ibu akan bertemu dengan istilah itu nanti. Ada pertanyaan seputar latar belakang masalah? Silakan sebelum saya lanjut. Untuk judul mungkin Pak Dokter pernah dengar variabel A, variabel B, variabel mana yang sebab, mana yang akibat. Pernah dengar ada yang ditanya seperti itu. Jadi mana yang disebut sebabnya, mana yang akibatnya. Oke. Judul mengandung dua diksi ya. Judul mengandung kalau sebuah judul itu diksi, maka dalam diksi itu ada dua konstituen lah ya. Ada dua hal, dua aspek lah. Saya menyebutnya dua aspek ya gitu. Atau dua komponen. Nah, komponen yang disebut duluan itu adalah sebab, yang disebut belakang itu adalah akibat. Atau sama dengan komponen yang disebut duluan sama dengan sumber, komponen yang disebut belakangan adalah sasaran ya gitu. Nah, kalau menggunakan istilah variabel, biasanya orang menyebut variabel X dan Y, gitu kan ya. Dua variabel X dan Y. X adalah sebab, Y adalah akibat, ya. Dan itu boleh juga, tapi jarang menyebut variabel A dan B ya. Tapi biasanya X dan Y, ya gitu. X dan Y. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, sekali lagi saya lebih suka untuk menyebutkan komponen awal dan komponen akhir lah, kalau seperti itu ya. Sama esensinya sama, cuma untuk agar menegaskan ini loh bentuk penelitian saya itu tidak bukan variabel yang harus di breakdown menjadi subvariabel dan menjadi konstruk dan kemudian dan kemudian menjadi indikator gitu kan ya. Itu aja. Jadi yang disebut di awal itu adalah subjek, yang disebut di belakang adalah objeknya atau sumber dan sasaran, sebab akibat gitu ya gitu. Dan judul yang baik selalu memuat dua hal itu Pak Misbahun ya gitu. Harus menyebut dua itu. Walaupun saya pernah membuat judul yang tidak seperti itu. Saya pernah membuat karya ilmiah manajemen reputasi perguruan tinggi. Dah gitu. Itu kan cuma satu variabel gitu kan ya gitu. Boleh tidak pada penelitian kualitatif itu boleh gitu. Tapi itu tidak akan menjadi menarik karena orang akan menyisakan pertanyaan dan tidak tuntas orang melihat naon itu gitu kan. Ini ada satu judul yang sedang saya baca nih ya. Manajemen praktek kinerja industri atau Prakrin dalam meningkatkan kompetensi lulusan SMK. Kalau dari pertanyaan Pak Misbah, maka manajemen praktek kerja industri atau Prakrin itu adalah variabel sebab. Meningkatkan kompetensi lulusan SMK itu ada variabel akibat. Nah, itu boleh disebut komponen A, komponen B, terserah lah ya. Intinya sebab dan akibat boleh lah ya gitu. Nah, kemudian itu kan judul masih ngegantung tuh, ya, nggak menunjukkan menggantung tuh karena tadi kan disebut judul itu harus ada fokus dan lokus. Yang barusan belum ada lokusnya. Nah, di bawahnya kemudian pakai anak judul, ya. Anak judulnya misalnya di sini sekaligus saja mengungkapkan metode yang saya gunakan apa. Kalau di sini adalah studi kasus di SMKN 1 dan SMKN 2 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan. Nah, gitu.
lokusnya disimpan di subjudul. Karena lokus itu menjadi bagian yang penting yang harus dicantumkan juga di dalam judul ya. Gitu Pak Misbah. Ya. Ada Baik, yang terima kasih lain? Pak Dokter. Ya, Pak Dokter mau bertanya, Pak Dokter. silakan. Gitu. Eh, Sebenarnya waktu kuliah dengan Bu Dokter Ika ya, saya Ya, masih ada pertanyaan menggelitik sebenarnya Pak Dokter. ya, Antara ya. perbedaan antara skripsi, tesis ya Pak Dokter. Karena waktu itu Mm, Bu Ika menyampaikan itu ada batasan-batasan untuk tesis. Salah satunya mm, misalkan harus penelitian kualitatif katanya. Nah, mm, karena kalau di waktu saya S1 itu penelitiannya kan kuantitatif ya, pakai uji-uji mm. ya, uji-uji Ya, ya. statistik lah gitu. Mm, Nah, ini sebenarnya titik tekannya sih di sisi mana antara tesis dengan kalau disertasi saya paham lah karena harus ada istilahnya pemodelan yang ditemukan sendiri yang original. ya. Nah, kalau di tesis sendiri sebenarnya sisi apa yang menjadi titik tekannya gitu Pak Dokter? Apakah boleh misalkan penelitiannya kuantitatif, misalkan seperti yang dikatakan minggu lalu oleh Pak Dokter, oh nggak masalah. Mm, Nah, apakah harus tetap kualitatif? Karena kalau ya, kuantitatif itu pengaruh A terhadap pengaruh B kan gitu ya. Itu ya, ya, ujinya uji statistik. Nah, ya, seperti ya. apa sih Pak Dokter? Saya jadi pingin lebih lebih mendalam lagi gitu. Oke. Eh, Metode itu tidak bisa dipilah untuk kepentingan skripsi, tesis, disertasi. Metode itu hanya bisa eh, hanya bisa dipilah ketika apa tujuan penelitian dan apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Kalau tujuannya hanya menjelaskan, ya kualitatif. Kalau tujuannya ingin membuktikan, ya kuantitatif. Dan itu setiap bisa terjadi pada S1, bisa terjadi pada S2, bisa terjadi pada S3 gitu kan ya. Jadi sebetulnya tidak terletak pada itu gitu Pak gitu ya. Itu ya. Jadi metode mah jangan dikaitkan dengan S1 dengan penelitian pada level apa ya, pada level jenjang studi. Jadi metode itu hanya kapan metode itu sebetulnya ada cara menjawab kan Pak ya, cara mengeksplorasi untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan penelitian atau membuktikan jawaban sementara atas dasar pertanyaan penelitian yang muncul. Itu Pak Asep. Jadi tidak ada batasan tentang metode boleh-boleh saja gitu kan ya. Mau kuantitatif, mau kualitatif Kak. Sepanjang eh, tujuan penelitiannya sesuai dengan itu ya. Jadi metode itu rujukannya adalah tujuan penelitian Pak. Ya, tadi kalau Pak Asep bilang di S1 saya penelitian kuantitatif sama. Saya pun di S1 kuantitatif, di S2 kuantitatif, di S2 satu lagi saya kualitatif karena tertarik gitu kan ya. Gini iya, lucu gitu ya, bukan lucu. Kuantitatif itu menyenangkan karena simpel tapi awalnya jangan ribet gitu kan ya. Tapi ujungnya susah dibantah gitu kan ya gitu. Karena itu berdasarkan data yang ini yang benar-benar terverifikasi, valid dan dibuktikan dengan analisis statistik yang inferensial gitu kan ya. Jadi susah dibantah gitu kan ya. Nah, ketika saya melanjutkan S2 saya pun menggunakan itu. Tapi saya merasa nah gini apa saya merasa tidak terbantahkan padahal saya ingin cik atau dibantah. Saya sekolah lagi di S2 untuk menggunakan kualitatif. Nah, itu rame sebab itu. Maka pada waktu saya S3 saya menggunakan kualitatif dengan dasar ada ruang besar yang bisa digali lebih dalam untuk kemudian dideskripsikan. Walaupun saya tahu penelitian kualitatif itu berlakunya spesifik, tidak bisa digeneralisir ya gitu Pak Asep. Ya gitu. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjawab, tapi supaya lebih tegas lagi saya buka lagi ya yang dulu ya Pak Asep tentang karena tadi bicara soal tesis dan nah ini tesis dan apa namanya saya di sini kalau tidak salah menulis sebentar ya. Nah ini ya paling yang bisa eh, yang bisa membatasi tesis dan skripsi dan disertasi adalah ini Pak. Ini riset ya dalam konteks riset originalitas skripsi boleh replika artinya kita boleh merujuk melihat yang lain cuma melakukannya di tempat yang berbeda ada kasus yang berbeda gitu kan ya. Nah, kalau tesis itu mengutamakan orisinalitas. Artinya
yang terbaik adalah yang original ya, walaupun masih terbuka kemungkinan untuk melakukannya secara replika gitu kan ya, tapi diutamakan yang originalitas. Kalau disertasi harus orisinil gitu ya, karena dia harus menciptakan novelty tadi gitu kan ya. Nah, kalau dari sebuah penelitian yang dilakukan, kan penelitian itu kan gini, Pak, penelitian itu kan sebetulnya ujung-ujungnya ingin menemukan sesuatu yang baru, baik itu dalam bentuk konsep pemecahan masalah atau solusi, ataupun mungkin ada satu pemodelan baru dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan soal temuan baru ini atau novelty ini, di skripsi tidak diharuskan, Pak, karena sifatnya juga skripsi. Skripsi itu kan sebetulnya menjelaskan, ya gitu, menjelaskan gitu ya gitu. Nah, kalau tesis diutamakan karena tesis itu sebetulnya sudah ada arah untuk menemukan sesuatu yang baru kalau di situ gitu kan ya. Jadi Bapak juga nanti tolong temukan sesuatu yang baru gitu kan ya. Oleh karena itu salah satu solusi yang pernah dilakukan oleh teman-teman yang melanjutkan skripsi yang dulu coba, yang saya yakin bahwa skripsi yang kita bikin itu ada kekurangan dan ada kelemahannya, oleh karena itu dilanjutkan dengan penelitian baru untuk mencari sesuatu yang baru atas dasar kelemahan yang ada, dan itu dimasukkan ke dalam tesis. Itu banyak yang begitu, Pak ya gitu. Itu saja, Pak, metode statistiknya. Ini oleh Bapak lihat bisa kualitatif ya, semua juga bisa kualitatif sih sebetulnya ya. Biasanya juga dengan yang analisis statistik yang kuantitatif tapi yang sederhana gitu kan kalau di skripsi. Kalau lagi-lagi kalau metode statistik kan sebetulnya tergantung metode yang dipilih ya Pak ya gitu. Nah, ini saya kira ini mungkin lebih lebih ininya Pak ya, lebih apa namanya? Lebih jelasnya. Nah, mungkin satu lagi Pak Asep, biar Pak Asep tidak penasaran. Kalau dari segi pemaparan, semua kan ini karya ilmiah itu kan dipaparkan ya. Ya, dipaparkan itu kan sebetulnya tulisan, ya tulisan pemaparan dalam secara tertulis lah. Nah, kalau skripsi itu dominan deskriptif gitu kan ya. Sedangkan kalau di tesis itu dominan itu sebanding lah antara deskriptif dan analisis. Kalau di dalam disertasi itu dominan analitis. Oleh karena itulah barangkali ini diterjemahkan, oh karena deskriptif maka udah deh kualitatif gitu kan ya. Oh karena deskriptif dan analitis, oh berarti kalau tesis harus kuantitatif ya, harus mungkin gitu ya. Tapi kalau begitu logikanya maka disertasi harus kuantitatif, padahal tidak gitu kan ya. Cuma ini hanya sekedar gambaran aja. Gitu Pak Asep ya. Ya, Pak Dokter. Mudah-mudahan dengan ini Siap. terjelaskan Terima ya. Ada kasih, yang Pak lain Dokter. silakan. Ada yang lain silakan, kalau tidak saya mau lanjutkan lagi. Saya Pak Dokter. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini berisik ya, ada kegiatan di masjid ini. Nggak apa-apa, nggak kedengar kok. Aman. Nggak kedengaran karena rumah Nggak dekat. kedengeran. Baik, Iya. Aman. saya pakai earphone soalnya. Terima kasih Pak Dokter kesempatan bertanya. Karena di mata kuliah Pak Dokter ini ada 2 orang personal yang nantinya memisahkan tesisnya secara individu, yang berikutnya mengcombine daripada proposalnya yang diberikan untuk bisa digabungkan. Pertanyaannya adalah tentunya pada saat pembuatan proposal secara individu itu memang gaya masing-masing ataupun fokus dan lokusnya masing-masing. Tetapi ketika bergabung itu kan disepakati antara ini tiktokan gitu, mana yang katakanlah saling musyawarah untuk bisa dimunculkan. Pertanyaannya adalah pada saat nanti kita ini secara timetable untuk menyelesaikan tugas baik dari UTS dan UAS itu kira-kira kekejar nggak Pak Dokter? Karena punten di mata kuliah yang lain itu langsung digabungkan. Ini saya ingin penajaman aja, apakah ini
memberikan ke saya, ke kelompok itu ataupun ke teman-teman untuk lebih menjalankan ini secara lebih cepat atau bagaimana Pak Dokter? Mohon arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erwin. Saya konfirmasi dulu. Maksudnya kelas lain adalah kelas yang sama untuk urusan pengembangan proposal tesis, kemudian mereka sudah dibentuk 2 orang gitu. Bukan Satu. kelas lain, kelas Eh, kita, kelas yang kita, tetapi ini beda mata kuliah. Oke, beda mata. Oke, saya kira begini Pak, strike aja pada tujuan awal, objektif awal kita bikin semua teman-teman masing-masing secara individual adalah membuat proposal tesis. Itu adalah untuk asesmen individual dan memang itu yang diharuskan oleh dalam kerangka magister ya gitu. Nah, adapun yang berikutnya, saya merasa bahwa akan sangat efektif apabila bisa terjadi kesepakatan, ya bisa dikolaborate menjadi satu itu sebenarnya alat bantu untuk memudahkan kita Bapak akan menyelesaikan perkuliahan ini begitu Mas udah selesai itu ibaratnya tuh membantu prodi untuk tidak usah menjodohkan dengan cara sendiri kita udah siap nah, kayak begitu aja sesungguhnya ya gitu Pak gitu. Saya merasa cukup waktulah Pak Erwin. Sekarang misalnya kalau ke dalam gambaran saya besok atau minggu depan atau 2 minggu lagi Bapak selesaikan Ya. proposal finalnya itu secara pribadi gitu kan ya. Dan itu udah jadi credit point ya. Asal benar sesuai dengan sistematika yang sudah saya jelaskan gitu. Itu udah pasti saya sign untuk silakan dilanjutkan. Nah, Pertemuan dilanjutkan kelima itu kan berarti. ada 2 alternatif kan, dilanjutkan itu. Satu, mungkin saya akan terus meneruskan ini. Yang kedua, saya juga akan gabung dengan orang lain. Dua-duanya bisa digarap ketika nanti ya selesai. Itu Bapak udah punya hasil. Karena ketika Bapak di lapangan pas minggu ke-6 itu kan eksplorasi untuk mencari data penelitian, Pak. Saya harap UAS itu Bapak sudah punya proposal dan punya gambaran hasil penelitian. Walaupun kemarin saya bilang gambaran hasil penelitian itu sebaiknya yang sudah dikolaborate ya gitu. Ya, ya. Dan itu nanti akan memudahkan kesananya tidak akan lama gitu ya gitu. Ya. Begitu Pak Erwin. Cukup Baik. waktu lah kalau nggak sok dengan saya bantuin lah gitu kan ya Ya. gitu. Ya. Ya gitu. Ya. Bahkan Terima kasih. mungkin juga ya jangan-jangan malah Bapak dan Ibu sekalian, ya udah saya juga punya proposal saya bikin laporan penelitiannya. Yang berdua juga saya bikin, it's okay gitu kan ya. Wah, bisa Oh, aja gitu kan. iya, iya. Jadi nanti punya banyak alternatif untuk di ujung. Jadi jangan sia-siakan waktu. Saya tidak ingin melihat seperti kelas yang waktu itu saya garap. Habis waktunya hanya untuk bikin proposal. Setelah bikin proposal nanti dia ditagih hasil penelitian dan seterusnya. Kalau saya sih nggak bikin proposal cepat aja. Iya, Karena tapi justru harusnya mah ada gambaran hasil penelitian supaya gampang menindaklanjutinya ke depan gitu. Ya, iya. gitu Pak Iya, Erwin. iya. Terima Ya, kasih Pak Dokter. sama-sama gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Kalau Assalamualaikum tidak ada, saya warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Waalaikumsalam. Pak Dokter, Mohon izin silakan Pak Tony. bertanya Iya, mengenai progres penyusunan proposal kan ini sudah dibahas oleh Pak Dokter. Alhamdulillah iya, kita memahami. Terus yang iya, akan saya tanyakan adalah ini menyambung pertanyaan Pak Erwin tadi. Kan pada iya, minggu ke-6 ini kita akan mengeksplor lokus penelitian. iya. Nah, dari masing-masing proposal kita per individu ini, apakah ini sekedar kita membuat proposal atau memang kita harus terjun melakukan penelitian Pak Dokter, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berdasarkan pengalaman Pak Dokter, karena saya belum mengalami, itu biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian tesis? Apakah ada batas waktu tertentu yang direncanakan oleh Prodi atau masing-masing berbeda? Itu saja Pak Dokter, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat happy apabila penelitian itu dilakukan untuk kepentingan proposal individual maupun ke proposal yang kolaborat ya. Itu ideal, tapi itu mungkin atau tidak itu dikembalikan kepada Bapak Ibu sekalian. Berapa lama waktu penelitian dibutuhkan tergantung masalahnya. Tapi sejauh ini saya melihat 2 bulan juga selesai sebetulnya ya gitu. Tergantung masalahnya, kalau masalahnya berat emang apalagi kalau untuk penelitian yang sifatnya modeling itu lama.
Tapi kalau hanya untuk eksplorasi atau explanatory itu tidak terlalu lama gitu kan ya. Apalagi kalau jelas masalahnya dan sumber datanya tidak sulit untuk dijangkau ya. Apalagi kemudian sumber data itu bisa dilakukan melalui virtual itu bisa sangat cepat gitu kan ya gitu. Jadi itu relatif dikembalikan pada persoalan serta sumber data dan lokusnya Pak Tony ya. Tapi sejauh ini yang saya lihat rata-rata average untuk tesis itu antara 2 sampai 3 bulan itu selesai penelitiannya. Biasanya analisisnya agak lama sedikit gitu kan ya gitu. Itu adalah ke dalam keadaan yang normatif biasa. Tapi kan sekarang alternatifnya lebih banyak dipilih oleh teman-teman itu untuk membuat jurnal kalau di S2 itu ya. Maka bayangkan oleh Pak Tony ya, begitu Bapak misalnya sekarang misalnya gini, Pak Tony di apa di dikawinkan dalam tanda kutip dikawinkan dengan Pak Yuyus ya, pembimbingnya saya gitu kan ya gitu. Itu oleh Prodi diarahkan agar 2 minggu setelah Bapak mendapatkan SK selesai artikel jurnalnya. Nah, bayangkan kalau belum penelitian kan cilaka, Pak. Itu yang terjadi sekarang. Tiba-tiba 2 orang ini datang ke saya Pak Waska pembimbingnya gitu kan ya gitu. Menurut arahan prodi saya itu sebaiknya sih selesainya jangan lebih dari 2 minggu. Ya boleh, saya bilang saya akan selesaikan 2 hari juga bisa asal ada hasil penelitiannya. Bapak sudah melakukan penelitian belum? Ya belum. Ya mau bisa tuh selesaikan dulu penelitiannya. Gitu kan. Itu yang kemudian maka timbul ide saya untuk kelas ini. Sebelum selesai kuliah sudah ada data penelitian, sudah ada penelitian awal. Mudah-mudahan itu bisa dipergunakan. Begitu Pak Tony, ya gitu. Saya kira kita bisa menyelesaikan itulah. Kalau perkuliahan ini selesai Januari, saya harap Januari itu Bapak sudah punya proposal yang fit, sudah punya gambaran hasil penelitian, ya gitu. Bahkan kalau perlu penelitian yang hasil penelitian yang utuh sesuai dengan topik yang digusung dalam ini ya di dalam proposal tadi. Insya Allah akan cepat gitu. Kan katanya bapak-bapak ini di kelas yang paling canggih ini tuh ya kelas. Ya saya tahu ini kelas yang paling inilah canggih lah ya. Soal palalinter cenah Pak Asep, Pak Yunus itu kelas teh. Ya. Ting-ting mana gitu nah pokoknya palalinter lah gitu kan ya gitu. Ya. Nah, kalau karena palalinter saya berikan challenge buat Bapak sekalian. Nggak usah lama-lama kalau sudah selesai ini kan gitu. Kan begitu ya, tunjukkan itu gitu kan ya. Siap, Dan saya siap. ingin dan karena itu saya ingin memanfaatkan perkuliahan dengan perkuliahan kita di sini ya. Saya ingin optimalkan sampai dengan mendapatkan hasil penelitian. Wayahna karena apa? Karena Bapak memang dituntut untuk itu gitu. Siap. Dan itu juga pilihan buat Bapak. Tenang, saya mah santai we. Kayak penelitian mau beres penelitian ini. Emang enggak ya tau kayak kan gitu. Ya. Saya akan buka satu slide ya sebelum ada pertanyaan. Saya minta break dulu sebentar. Saya akan buka satu slide untuk Bapak lihat dengan baik ya. Nah, silakan Bapak lihat ini. Ini adalah sorry. Nah, ini adalah bidang atau ruang kajian ya. Ruang atau bidang kajian yang dimungkinkan untuk dipegang untuk menjadi payung untuk kaji topik atau permasalahan yang Bapak dan Ibu sekalian akan angkat gitu kan ya. Silakan dicoba dilihat dari 13 kamar ruang atau kamar ini Bapak tuh sebenarnya ada di yang mana gitu ya. Kebayang akan menggarap apa gitu kan ya gitu. Menggarap di sektor yang mana. Oke. Bisa ini Pak bisa dipaham maksudnya. Bisa, Pak. Sok ya, silakan renungkan aja nanti akan saya balik tanya misalnya ke Pak Erwin. Pak Erwin di mana ya? Saya mah scientific management di bidang pelatihan dan pendidikan. Oke. Oh, saya mah kebijakan sektor publik itu sangat mungkin kok. Bapak sekarang misalnya melihat ada kebijakan sektor publik yang ada di pendidikan itu yang aduh rasanya perlu telaah mendalam. Boleh gitu kan ya.
Oh, saya melihat bahwa guru-guru serta anak-anak pendidik itu sekarang ini sedang mengalami krisis komunikasi diakibatkan adanya gadget yang memudahkan mereka untuk berpaling pada bidang yang lain misalnya ya. Boleh-boleh aja ya. Silakan direnungkan. Saya minta break sebentar ya. Gitu. Ya, sekarang giliran Bapak untuk merenungkan ya gitu maksud saya. Assalamualaikum, boleh bertanya ke Pak Ketua? Pak Ketua, Silahkan Pak, siapa Pak Dadang? Pak Dokter aja lagi izin ya, izin ke ada keperluan lain. Iya, Yang dimaksud data awal penelitian seperti apa, Pak Ketua? ngantesan Pak Dokter ya tuh Pak Yang Dadang. Pak Dokter, data awal penelitian. Berarti data awal itu bisa berupa ini ya, si huruf ya? Apa namanya hasil? Oh, Bapak Dokter udah ada. Tak langsung. Eh, Oke, saya mohon maaf ya diminta break dulu sebentar.
Iya Pak, dongengnya teh kalau saya boleh bercerita mah ya, isuk-isuk ada mahasiswa bimbingan saya S3 pengen ujian minggu depan, ya gitu. Datang di Kalimantan. Geus saya juga hari penima tuh ngomong heula, pan lieur Pak ditolak urang doraka beureunnya. Ya kalau ditolak doraka kan nggak boleh menolak tamu cik Rasulullah oge beureunnya gitu ya. Geus hareupeun ieu mah Betul. ujug-ujug jadi memang saya masa saya ngusir. Akhirnya ya bapak yang dikorbankan gitu ya. Tolong break dulu sebentar, bari jeung Apa-apa, reda Pak. keul gitu teh. Nggak apa-apa, Pak. Nah, nanti jangan terjadi Tidak Bapak dan Ibu apa-apa, sekalian ya, Pak. Pak, gitu. Itu teh Amin, kelakuan ya. ya Sedih gitu. di Kalimantan, Pak. Terus Pak. merasa dirinya orang penting dan hebat sebagai kepala kantor agama ting naon lah pokoknya. Oh, Ya sebenarnya segala sesuatu harus ada deal dulu atuh tong jujuk datang juga gitu. Kayak mana teh bet hayam mah sok pamit heula rek datang ka imah teh kan sebenarnya. Punten break. siap, Pak. Gimana Bapak Ibu sekalian cukup jelas ya gitu. Ya. Ada Tadi Pak pertanyaan Dadang apa ada tadi yang yang mau ditanyakan, Pak? silakan Pak Dadang mangga. Baik, Pak Dokter, terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terkait dengan warahmatullah. eh, apa ya produk perkuliahan untuk Ya, perkuliahan ini, saya memahami ada tiga, Pak. Yang pertama, dua ya. Yang pertama untuk PTS ya, itu ada proposal individu terkait dengan yes, bahan untuk penelitian. Kemudian yang kedua, ya, proposal bersama gabungan dari proposal individu-individu tadi. ya, Itu untuk ya, UAS siapa ya, Pak Dokter ya, ya, yang ya, gabungan. ya, Terus ini yang ya. mau ditanyakan terkait dengan diharuskan juga ada data awal hasil penelitian barusan kata Pak Dokter. Hmm, Nah, betul. ini ingin mengkonfirmasi saja apakah yang dimaksud dengan data awal itu adalah salah satunya termasuk juga studi literasi tentang misalkan lokus yang akan kita jadikan penelitian, kemudian termasuk juga berbicara masalah subjek penelitian, populasi dan metode penelitian. Apakah bisa seperti itu yang dimaksud dengan data awal atau hasil penelitian awal tadi kata Pak Dokter ya? Atau seperti apa Pak Dokter, mohon arahannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud sesungguhnya adalah ya hasil penelitian, Pak. Ya, hasil penelitian. Tapi kenapa saya menyebutnya awal? Ya, tong pol-poltin gitu. Nah, yang penting udah ada hasil pada lokus yang ditentukan dalam proposal gitu kan ya gitu. Misalnya di situ lokusnya ya sebenarnya sebetulnya pada apa namanya? Sebetulnya adalah hasil penelitian sesuai dengan proposal. Kalau saya menyebut data awal, mungkin belum waktunya Bapak membuat analisis terhadap data itu, tapi sudah data. Gitu. Nah itu yang saya maksud. Kalau hasil penelitian kan harusnya sudah ada analisisnya dan seterusnya Pak ya gitu. Nah kalau yang saya maksud ini, kalaupun belum ada analisisnya, paling tidak sudah punya data hasil penelitian gitu. Begitu Pak Dadang. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya gitu. Saya ingin memberikan gambaran seperti ini, betapa bapak-bapak dan ibu-ibu ini akan membingungkan pembimbing. Ya, ini at least apabila bapak memilih eh, artikel jurnal sebagai penyelesaian tugas akhir bapak ya, sebagai penyelesaian studi bapak. Walaupun saya sekali lagi boleh tesis, boleh artikel jurnal kan sebetulnya ya, tapi kecenderungan di kita adalah artikel jurnal berbayar Bapak. Dan saya tidak mau ngurus itu, yang paling penting ini kenyataannya aja. Nanti Bapak harus memilih itu misalnya ya. Nah, datanglah Bapak setelah selesai kuliah ini datanglah kepada saya gitu kan ya. Kepada dosen lah dengan SK. Ini Pak Tatang dengan Pak Yana disatukan, Bu Eli misalnya dengan Pak Sugeng disatukan. Jadi ini gitu. Pembimbingnya adalah seorang dosen, kan satu dosen membimbing dua orang. Datanglah dengan membawa SK dan kemudian kan pertanyaan awal dari pembimbing adalah eh, mana proposalnya gitu kan ya. Oh ini proposalnya masih terpisah. Punya Pak Yana punya Pak Tatang, ya kan? Nah, berarti teh yang terjadi apa? Silakan Bapak berdua runding dulu mana yang akan dipakai. Atau saya yang menentukan. Nah, itu cik dosen sanes ya. Ya. Kalau saya biasanya dua alternatif saya ambil. Kalau misalnya ya
Alternatif pertama, silakan Bapak berunding mana yang paling Bapak sukai, yang menjadi passion Bapak berdua dan bisa menyatu dengan itu mana, gitu, silakan. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, kadang-kadang saya lihat, wah nu yang satu ini goreng patut ya. Misal di antara Payana dan Patatang, kayaknya ini punya Patatang kalau lebih bagus nih. Ya udah saya ikut menentukan. Tapi lihat proses berikutnya. Silakan tuangkan proposal dalam proposal yang sudah digabung. Ya, nanti ke sayain, gitu ya. Setelah datang ke saya, silakan lakukan penelitian untuk mendapatkan data. Nanti datanya silakan bawa ke saya untuk kita bagi dua. Bapak menyelesaikan laporan penelitian secara komprehensif, saya akan membuat data itu menjadi bahan untuk membuat artikel jurnal. Kurang lebih seperti itu. Ya. Tapi bunyi SK tadi dan arahan dari prodi kepada mahasiswa yang akan selesai, kalian harus cepat-cepat ya, mumpung ini. Usahakanlah tidak lebih dari 2 minggu. Bagaimana mungkin 2 minggu bisa terwujud tadi, datang dengan proposal yang terpisah, harus diolah di proposal bersama, harus mencari data. Nah, saya terinspirasi oleh itu, proses seperti itu, maka di mata kuliah ini saya ingin membuat semacam shortcut lah gitu, Pak. Ya, intinya gitu sebetulnya. Leres Pak Yuyus, Pak Erwin, maksud dan tujuannya lah itu sebetulnya lah gitu ya gitu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian atau cekap? Jadi Pak Dadang sekali lagi hasil penelitian ya. Yang kemudian kenapa saya menyebutkan hasil penelitian awal karena menurut saya belum terlalu harus membuat, tidak ada analisis pun tidak apa-apa gitu kasarnya ya. Tapi udah ada hasil gitu. Ya, baik Pak Dokter, terima kasih. Ya. Ya, ada lagi, kalau tidak saya lanjutkan ya. Gimana tadi dengan bidang itu, Bapak sudah punya payung, sudah punya induk, sudah punya rujukan, akan menggunakan payung yang mana? Katakanlah tadi bidang tadi adalah payung ya, atau umbrella. Kira-kira sudah terpayungi belum gitu? Sudah kan ya? Sudah ada gambaran. Sudah. Ya, kalau sudah mau bersyukur lah ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Saya lanjutkan sekarang ke yang tadi lagi gitu kan ya. Saya lanjutkan tadi perumusan masalah. Tadi sudah latar belakang ya. Sekarang rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah dalam menjelaskan faktor, aspek, dimensi atau komponen yang terkait dengan fokus masalah tadi ya. Baik yang mendahului maupun yang mengikuti. Tadi yang ditanyakan Pak Misbah ya. Jadi rumusan masalah itu sebetulnya adalah menjelaskan dimensi atau komponen yang ada dalam judul yang A dan B gitu ya, atau yang mendahului dan mengakhiri atau yang menjadi sebab dan akibat gitu ya gitu. Jadi pasti itu. Jadi misalnya ya gitu. Kalau judulnya ada, ntar saya lihat lagi ya. Kalau misalnya ya gitu. Ini ada satu judul nih yang saya sedang pegang ya, misalnya manajemen pembelajaran tahfiz Quran pada sekolah tinggi ilmu Quran atau STE IKI ya gitu, dalam meningkatkan kualitas hafalan Quran katanya begitu ya misalnya. Itu terparuh judulnya sebetulnya, tapi tidak apa-apa sebagai contoh ya. Yang pertama kan berarti diksi awalnya ya, komponen yang mendahului itu kan manajemen pembelajaran gitu kan ya gitu. Terus komponen yang mengikuti atau yang mengakibatkan adalah kualitas hafalan gitu kan ya. Nah, seperti itu sebetulnya rumus apa namanya itu merumuskan tuh. Jadi dari judul apa rumusan masalah itu sebetulnya mah cermin dari judul, Pak. Yang dicerminkan dalam judul nanti gitu kan ya gitu. Ya, clear ya gitu. Nah, di kita di Pascasarjana Uninus, perumusan masalah itu dapat disajikan dengan sebuah bagan sebagai pengganti paradigma penelitian ya gitu. Kan kalau Bapak melakukan penelitian biasanya sebelum pendekatan dan metode dan eh, teknik penelitian itu kan biasanya diawali dengan paradigma ya. Paradigma itu ada paradigma positivistik, ada paradigma neopositivistik, ada konstruktivisme dan seterusnya. Nah, di kita
nggak perulah dengan itu ya, tapi digantikan si paradigma ini dengan pendekatan sistem yang menggambarkan keterkaitan antara raw input, proses, instrumental input, environmental output, dan outcome serta feedback. Jadi cara merumuskan masalah di kita di pasca sarjana Uninus ya, baik di di S2 maupun di S3, biasanya lazim menggunakan pendekatan sistem seperti ini, tidak lagi menekankan paradigma yang dijelaskan gitu ya gitu. Nah, gitu Pak. Jadi rumusan masalah itu disajikan dalam bentuk bagan dengan pendekatan sistem ya. Nah, bagannya itu seperti ini Bapak dan sekalian. Nah, ya gitu. Persis seperti ini. Ini ada model dasarnya ya gitu, model dasarnya. Ini ada input itu terdiri dari 3 bagian. Ada raw input, ada instrumental input, ada environmental input. Kemudian ada proses, nah, kemudian ada output dan ada outcome. Dari outcome itu ada balikan atau feedback ya gitu. Ini sudah Bapak pernah mendapatkan ini kan Pak ya? Iya, pernah Pak. Pernah Ya. Pak dari Bu Dr. Ika. Sudah. Ya, saya kira ini recall aja ya, mengingatkan kembali aja ya. Hal-hal penting yang saya mau tekankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pemahaman tentang instrumental itu apa ya, perangkat biasanya itu dalam bentuk regulasi dan sumber daya yang ada di sekolah gitu atau di lembaga tersebut. Raw input itu adalah ya masukan mentahnya lah, kalau siswa, kalau pembelajaran. Nah, contoh misalnya sebagai contoh saya mau ambil lagi beberapa contoh lah gitu ya. Sekarang challenge saja nih, misalnya ada judul seperti ini ya Pak ya gitu ya. Manajemen pembelajaran tahfidz Quran pada Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran atau STIQ ya, dalam meningkatkan kualitas hafalan Quran para mahasiswa. Nah, kalau menurut Bapak, apa raw inputnya? Manajemen dan pembelajaran. Oke, siapa yang bisa memberikan masukan lain? Peserta Raw input. tahfidz Al-Quran ya Pak, siswa-siswanya. Mahasiswa kan dia mah mahasiswa terdongengnya Pak di Iya. STIK Pak ya gitu. Iya. Mahasiswa oke. Ada lagi? So, challenge saja ini mah. Oke, saya kasih challenge lagi. Dosen Pak. Hah? Dosen masuk Pak. Oke, ada lagi? Mahasiswa Pak. Mahasiswa, oke. Oke ya, saya menjawab ya. Manajemen pembelajaran tahfidz Al-Quran itu pasti proses, Pak. Ya. Yang harus dilalui oleh seseorang untuk agar mencapai suatu kondisi tertentu. Seseorang mencapai kondisi tertentu dalam konteks yang tadi saya ceritakan adalah mahasiswa Pak, dengan tingkat hafalan, dengan kualitas hafalan Qurannya bagus. Nah, itu output. Berarti inputnya siapa? Mahasiswa. Ya mahasiswa. Dan raw input ya mahasiswa berarti ya. Raw input dengan output itu harus sama Pak. Ya, sama dengan kayak gini. Raw inputnya adalah air. Outputnya juga air. Tapi prosesnya apa? Misalnya prosesnya adalah proses pembuatan kopi, berarti air kopi tetap aja air. Jadi mahasiswa, tapi mahasiswa dengan tingkat hafalan Quran yang berkualitas, gitu ya. Ini model-model seperti itu ya, gitu. Nah, kalau instrumental input adalah regulasi, kebijakan dan seterusnya, termasuk sumber daya yang bisa mempengaruhi proses, gitu. Ya. Environmental pun sama, itu adalah lingkungan di mana elemen yang ada di dalamnya itu, di dalam elemen lingkungan itu adalah mempengaruhi proses itu ya, proses manajemen itu. Ini saya sebagai contoh manajemen kurikulum pendidikan ya. Nah, kalau kita bicara manajemen maka biasanya kita suka ada ini perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tindak lanjut ya. Ada model manajemen lain silakan tergantung pendekatan, tergantung apa namanya Bapak dan Ibu nanti model manajemen apa yang akan digunakan, teori manajemen mana yang akan diterapkan, mana yang akan dipakai sebagai basis analisis gitu kan ya. Gitu. Jadi Bapak pun sama, nanti begitu dapat punya masalah, sudah mendapatkan masalah yang ingin dikaji dalam menjadi topik penelitian, silakan challenge dengan
matriks ini gitu kan ya gitu. Karena Bapak sudah dapat ya gampang atau sudah dapat gitu mah ya gitu. Kayak itu adalah cara merumuskan masalah di dalam penelitian kualitatif ya. Biasanya dijelaskan dengan ini. Dan menurut saya ini cukup untuk membantu kita untuk memudahkan kita merumuskan masalah. Nah, kalau penelitian kuantitatif yaitu adalah penjabaran rumusan masalah itu dijabarkan ke dalam berbagai variabel yang akan digunakan. Kan tadi dibilang di awal variabel X, variabel Y, atau X, Y ya, sebab akibat. Nah, variabel itu dijabarkan. Ya, dijabarkan apa saja, ya, kemudian dibentuk di dalam 4 koridor, apa variabel independennya, itu yang X berarti, apa variabel dependen itu yang terikat, sebab berarti di antara itu pasti ada ruang yang ada bridge-nya, maka itu intervening, tapi dari semuanya itu harus ada kontrol. Nah, itu yang disebut dengan rumusan masalah dalam kuantitatif ya gitu. Bahkan nanti kemudian muncul konstruk dan apa namanya indikator yang akan digunakan. Saya kira itu ya. Nah, kalau Pak Asep tadi pernah melakukan kuantitatif pasti sangat paham tentang ini ya gitu. Nah, kemudian pembatasan masalah ya. Ini saya merasa yang saya jelaskan ini adalah titik tekan yang biasanya yang di mana Bapak dan Ibu sekalian itu menghadapi agak kesulitan. Oleh karena itu saya pastikan tidak merasa sulit lagi ya setelah penjelasan ini. Oke, kalau tadi perumusan masalah itu dalam bentuk matriks, kalau pembatasan masalah itu sebetulnya adalah eh, menjelaskan ya ruang kajian ya yang akan di apa namanya yang akan dibahas di dalam penelitian ini di dalam penelitian Bapak dan Ibu ini gitu kan ya. Misalnya ya gitu. Sebagai contoh balik lagi ke atas ya. Nah ini kan kalau di dalam rumusan masalahnya dalam prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan tindak lanjut ya gitu. Alternatif pertama nih, saya kan dalam perencanaan itu pasti ada beberapa eh, pool ya, ada beberapa apa sih namanya itu ya, ada beberapa bentuk lah, ada beberapa apa ya, ini namun sih namanya itu tiang pancangnya lah ya. Perencanaan itu ada komponen di dalam perencanaan itu ya. Perencanaan itu kan komponennya satu penetapan tujuan, dua strategi untuk mencapai tujuan tersebut, tiga alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut, empat waktu atau target untuk yang dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, saya hanya ingin membatasi dalam perencanaan ini pada persoalan penetapan tujuan dan cara mencapainya saja. Jadi saya tidak melihat yang lain gitu. Misal ya Pak ya. Yang kedua misalnya, tadi diuraikan itu Pak, pelaksanaan itu kan di dalamnya tuh ada pengarahan atau direction, ada motivating, ada apa namanya briefing, ada action di lapangan. Saya hanya ingin membatasi pelaksanaan ini pada soal action di lapangan saja. Jadi saya tidak akan mengawas yang lain. Boleh Pak. Dalam pengawasan, saya hanya ingin lah gitu ya. Poin-poin itu di dalamnya dibatasi oleh karena itu pemahaman teori tentang manajemen yang dipakai di dalam proses ini harus benar-benar kuat gitu. Dari situ nanti kita bisa melakukan pembatasan dengan baik gitu kan ya gitu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian ya gitu. Ada juga alternatif yang berikutnya. Kan proses manajemen kurikulum pendidikan, misalnya manajemen apapun ya, ada 4 poin nih, misalnya ya, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tindak lanjut. Saya hanya ingin membatasi pada perencanaan dan pengawasan saja. Atau saya hanya ingin membatasi pada pelaksanaan pengawasan saja. Pada dasarnya itu bisa, tapi itu sangat tidak disukai. Karena sebetulnya kalau manajemen kan udah kompak, harus satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan sebagainya. Maka alternatif yang pertama tadi yang banyak dipilih ya gitu. Nah, itu pembatasan masalah. Saya kira mungkin itu Pak yang mau saya jelaskan hari ini ya gitu. Nah, kalau saya melihat saya mau kalau berikutnya saya ingin lebih menjelaskan ini aja Pak, interrelasi antar judul sampai dengan nanti kesimpulan ya. Jadi pada dasarnya begini Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian mendapat apa sudah bisa menangkap ada fenomena permasalahan ya. Ada satu fenomena yang layak dijadikan topik penelitian atau layak dilakukan penelitian untuk itu.
fenomena masalah disebutnya, ya. Kenapa kemudian dijadikan penelitian? Karena memenuhi syarat tadi, krusial, esensial, ya, gitu, aktual, ya, dan meaningful. Wah, udahlah, ini udah cukup deh ini jadi masalah, ya. Masalahnya tuh udah memenuhi persyaratan itulah, aktual, esensial, kemudian krusial dan meaningful, ada manfaatnya. Nah, rumuskan itu, Pak, ya. Rumuskan itu, gitu kan, ya. Nah, rumusan itu, dan ini nanti hasil rumusan ini itu dicerminkan ke dalam judul, kurang lebih seperti itu. Ya. Keberhasilan kita merumuskan masalah, ya, itu pasti harus ditindaklanjuti dengan pembatasan masalah, ya, gitu ya. Gitu. Nah, kalau rumusan masalah itu biasanya berarti dengan biasanya relate pada tujuan umum penelitian nanti, ya, gitu. Jadi kalau membuat tujuan umum itu misalnya tujuan penelitian, ya, tujuan umum itu pasti relate dengan rumusan masalah atau relate dengan judul, gitu kan, ya. Itu ya, satu itu. Kemudian sekarang pembatasan masalah kan sebetulnya adalah eh, menegaskan ruang kajian yang akan dibahas sesuai dengan rumusan masalah tadi, gitu kan, ya. Yang tadi saya jelaskan, ya, perencanaan poin-poinnya apa saja dibatasi pada poin tertentu. Oke, ya. Nah, pembatasan masalah ini itu ditindaklanjuti, akan berlanjut pada ini menjadi tujuan khusus, Pak. Kalau tujuan umum dari rumusan masalah dan refer pada judul, kalau tujuan khusus itu refer pada pembatasan masalah. Dan tujuan khusus ini menjadi dasar atau basic pertanyaan penelitian. Ya. Dan kemudian pembatasan masalah dengan yang tadi Bapak sebut itu, misalnya perencanaan yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada urusan menetapkan tujuan dan strategi atau program untuk mencapainya, ya. Nah, kalau misalnya pelaksana pengorganisasian misalnya, ya, hanya menuju pada struktur dan mekanisme koordinasi misalnya, ya. Itu boleh apapun lah, ya, pokoknya indikatornya boleh macam-macam lah di situ, ya. Nah, yang disebutkan mencakup apa saja itu disebutnya adalah indikator yang nanti dimasukkan ke dalam kisi-kisi penelitian, ya. Dan oleh dasar ada pertanyaan penelitian yang muncul dari tujuan khusus dan ada kisi-kisi penelitian yang dijabarkan dari pementasan masalah, maka kita boleh melakukan penelitian. Nah, si panah ini disebutnya penelitian, ya. Panah ini adalah penelitian. Nah, hasil penelitian itu kemudian dibahas, ya kan? Nah, pembahasan itu kemudian berakhir pada kesimpulan. Kesimpulan itu ada dua bagian, ada kesimpulan umum dan ada kesimpulan khusus. Gitu, Pak, interrelasi antar komponen di dalam proposal itu nantinya. Dalam wujudnya itu nanti begitu dalam laporannya itu, ya, gitu. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, saya benar-benar hanya ingin menyampaikan hal itu saja pada Bapak dan Ibu sekalian supaya bisa memahami interrelasi atau interplay antar berbagai komponen di dalam proposal ini. Kenapa harus seperti itu? Ini ada hubungannya seperti ini. Hubungan kausalitasnya, keterhubungan masing-masing komponen itu seperti itu, gitu kan, ya, gitu. Berarti sekarang saya stop. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita selesaikan perkuliahan ini dan saya akan menagih pada Bapak Ibu sekalian minggu depan kudu geus aya masalah yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai topik penelitian, ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Eh, ke- Kalau untuk lokus, Pak, untuk ya. kita perkuliahan S2 ini, boleh satu, Pak, atau harus lebih dari satu, Pak, lokusnya? Karena kemarin tuh ditekankan kita tuh minimal dua gitu, Pak, lokus. Eh, Lokus itu urusannya dengan lokus, ya. Pertama, tidak boleh melakukan penelitian dengan lokus di tempat kerja Bapak dan Ibu, gitu kan, ya. Misalnya Pak Asep berdinas di eh, Pak Asep tadi di mana pun, atau Pak Dani tadi di mana, SMA Pak 2. Yana. SMA 2, Pak. Nah, tidak boleh melakukan penelitian di SMA SMA 2, 2. ya. Itu satu. Jadi jangan di tempat sendiri, gitu kan, ya. Yang kedua, minimal dua, gitu. Minimal dua lokusnya. Jangan satu lokus, gitu.
Tapi nanti kalau berikutnya, kalau di S3 minimal 2 daerah, tidak boleh 1 daerah gitu. Kalau Bapak boleh 2 lokus di 1 daerah yang sama gitu kan. Ya gitu. Dua apa minimal 2, syukur bisa lebih gitu kan ya. Solusi supaya misalnya Pak katakanlah eh, Bu Winda, Pak Asep itu di SMA 2 jangan di situ melakukan penelitiannya. Biarkan teman-teman yang lain di SMA Bapak. Bapak di SMA teman-teman yang lain itu ke tempat lah. Nah, itulah kurang lebih ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, terima Kalau kasih Pak Dok. perbedaan lokus, Pak, eh, Ya, itu apakah harus mewakili gitu, Pak? Misalkan saya mau melakukan penelitiannya di sekolah negeri satu, di swasta satu gitu, Pak. hmm, Atau boleh dua-duanya swasta, atau boleh dua-duanya negeri gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Karena tema oke. yang saya ambil kan tentang karakter nih, Pak. Jadi supaya bisa ada imbangan seperti itu, bagusnya gimana, Pak? Apakah harus di negeri dua-duanya atau negeri Oke. swasta yang mewakili gitu, Pak? Oke, ini pertanyaan ini sangat menarik. Pertanyaan ini benar-benar menarik ya. Apalagi kalau kita pertanyaan ini pasti dasar penelitiannya adalah kualitatif ya, karena tidak pakai sampel ya. Jadi memilih SMA pun bebas. Kenapa saya sebut menarik? Gini Pak dan Ibu sekalian, tempat itu dipilih karena argumen tertentu pasti ya. Hmm. Argumennya harus akademik, Ya, ya harus objektif ya, dan harus minimal 2 itulah, harus akademik dan objektif ya gitu. Maksudnya akademik dan objektif itu satu satu ya, itulah sebabnya tidak ada, kita mencoba menghindar supaya tidak tidak objektif tercapai, maka dihindari subjektif. Oleh karena itu jangan di tempat kita bertugas, itu satu ya. Yang kedua, apa tadi itu akademik itu kayak gini. Silakan pertimbangkan oleh Bapak. Kalau misalnya tadi Pak Asep ngomong soal pendidikan karakter, boleh Bapak pertimbangkan. Sejauh ini Bapak melihat ada 2 SMA, baik itu di swasta maupun di ini, yang memiliki keunggulan tertentu di dalam Ya. persoalan karakter ini. Boleh Pak. Itu boleh, sangat subjektif memilihnya. Menurut saya SMA 2 adalah SMA yang paling mewakili untuk urusan keprestasi eh, seni misalnya ya. Sedangkan SMA 3 adalah misalnya SMA di Bandung ya, misalnya adalah saya yakin betul SMA 3 adalah misal ya SMA yang paling representatif dalam prestasi di bidang akademik. Itu oke, pertimbangan itu yang dijadikan alasan memilih tempat. Jadi boleh Hmm. swasta, boleh negeri, boleh apapun. Tapi ada pertimbangan objektif tadi dan pertimbangan-pertimbangan strategik sesuai dengan judul Bapak. Gitu Pak Sek. Ya, Siap, gitu. siap, siap. Dan yang tidak boleh adalah kenapa Bapak memilih tempat itu karena saya wawuh jeung kepala sekolah nah eta tidak betul menang teu ya. Loba guru nu guru nu warawuh ini jeung balager teu menang eta mah tidak tidak akademik sama sekali ya gitu. Wae Pak Yuyus sih cenah. Ah saya mah di SMA eta kusab eta mah lo kahiji aya istri saya komo eta mah teu menang gitu kan ya gitu. Gitu ya. Ya, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan objektif seperti itu gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Bagaimana Pak penjelasan yang barusan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian? Ya, cukup jelas Pak Dokter. Itu nanti Oh, jelas Pak. jadikan itu sebagai rujukan ya untuk Bapak melahirkan dan Ibu melahirkan, bukan melahirkan atau mencetuskan ya, kalau Bapak kan itu bisa melahirkan, mencetuskan gagasan tentang topik penelitian yang akan digarap untuk karya tugas akhir Bapak ya gitu. Jadi nanti jangan Bapak nge-WA saya dengan bunyi seperti ini, Pak. Ini yang saya paling kesal ya. Soalnya saya melihat ada pasal ini, boleh nggak? Saya tertarik sama ini, Pak, katanya gitu. Ini saya ambil contoh ya, Saya ambil contoh ya. Pak, saya tertarik dengan fenomena yang terjadi saat ini. Orang lebih suka belajar melalui AI dan ChatGPT ketimbang mendengarkan guru di kelas. Apakah itu boleh jadi masalah? Jangan bertanya seperti itu karena tidak akan saya jawab. Ya, kumaha ibu jeung bapak, ibu bapak tertarik. Nah ada alasan naon gitu kan ya gitu ya. Nih contoh lagi ya. Ini Pak, ini saya sedang menelaah adanya persoalan kedisiplinan yang disebabkan oleh tidak adanya contoh.
dari guru dan warga sekolah. Apakah boleh jadi masalah penelitian? Siapa yang akan melarang? Silahkan saja. Kan itu tergantung dari sejauh mana masalah itu punya nilai nggak hari ini, krusial nggak? Oh krusial karena ini masalah disiplin sebagai bagian dari karakter. Oh krusial penting karena ini adalah disiplin adalah modal awal untuk orang bisa belajar. Oh misalnya ini aktual karena terjadi dari waktu ke waktu seperti itu. Ya sudah kalau syaratnya terpenuhi jadi itu masalah kan. Begitu. Tong nanyakan kasar yang menarik itu. Satu lagi contoh nih ya. Ini saya sedang bacakan WA ya. Contoh-contoh ya contoh. Sebenarnya gitu. Ini Pak Dokter saya sekarang ini sedang mengalami masalah eh, apa kredibilitas guru yang karena kredibilitasnya itu kemudian tidak dipercaya oleh murid sehingga murid tidak mau belajar pada guru itu tapi memilih guru yang lain. Apa yang harus saya lakukan? Satu itu. Jawaban saya keluar ke guru nah tuh ganti guru anyar kan gitu muridnya gitu. Nah hubungannya dengan penelitian gitu kan ini gitu kan ya gitu. Ya kan harusnya harusnya dia saya ingin menelusuri latar belakang kinerja guru akibat ini boleh nggak Pak? Boleh gitu kan ya. Guru itu kan orang paling aktual Pak, hadir setiap saat, setiap waktu karena dia adalah penggiat pendidikan ya. Kecuali sekolahnya udah bubar dan pendidikan sudah tidak ada. Guru itu pasti dan apa yang terjadi pada guru selalu aktual Pak. Ya, soal honorer neliti, soal honor neliti, soal apa namanya gagap teknologi, soal itu kan hal yang aktual boleh Pak. Asal tadi memenuhi tadi itu. Titik pantulnya adalah krusial, esensial, aktual dan meaningful itu aja Pak ya gitu. Tong nanya ke nu araraneh nya Pak sok ada hayang seuri saya ikut saya dongeng mun Pak Asep nanya gitu akan saya kabarkan ke kelas lain contoh tah aya nu kieu nanyakeun kan gitu walaupun saya tidak sebut namanya gitu kan ya gitu. Aduh. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Yang tadi mau saya share atau cukup nggak usah karena itu menyatu dengan file yang lalu gitu. Share Kalau aja. ada Em, boleh bertanya Pak Dokter? Sebentar aja. Boleh. Mangga Bu Badai Lami gitu naon. Kan masih ada waktu. Silakan. Ini kalau tidak salah, mohon koreksi juga ini di Iya, litera itu sudah tercantum nama dosen Mhm. pembimbing. Kalau tidak salah ini mohon dikoreksi sama Pak Dokter atau teman-teman. Iya, iya, Sementara nanti di akhir di jurnal itu kan berdua ya Pak Dokter. iya, iya. Nah, itu apakah dosen pembimbingnya harus sama gitu? Misalnya saya sama Bu Oh, Eli, iya, misalnya. Ya, iya. itu aja Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke. Yang tercantum di litera adalah pembimbing akademik, pembimbing studi ibu di sini di Uninus ini di prodi ini. Ya, jadi itu statusnya adalah dosen wali lah, dosen pembimbing ibu dalam selama mengikuti pembelajaran di S2 di Uninus gitu ya. Jadi Oh, bukan baik. pembimbing untuk penelitian untuk penyelesaian studi ya gitu. Gitu Bu Oh, Popi ya gitu. iya, Ya. makasih Pak Dokter. Ya tuh nanti urut Bu kalau misalnya Ibu apa, saya kan membimbing banyak tuh atau urut kalau harus membimbing segitu banyak Mbak, ya. Nah, itu biasanya jadi beda ya Bu ya Bu Polwi ya kalau itu lebih ke pembimbing dosen membimbing membimbing akademik Ibu selama perjalanan studi di sini Oh, mengurus iya. KRS dan kalau ada konsultasi apa-apa gitu kan ya. Walaupun sejauh ini hanya berfungsi untuk soal KRS aja. Kalau bah mengeluh mah kan taradaek dosen dikeluhi gitu kan ya. Dosen mah yang menerima nu genah-genah we wungkul gitu kan ya. Kecuali saya, kalau saya mau menerima keluhan. Karena saya paling gampang menjawab keluhan mah gitu ya. Gitu. Iya, Gitu. Ya, terima Bu ya, kasih Bu Pak Popi Dokter. ya gitu. Iya, Kalau makasih Pak pembimbing Dokter. untuk tugas tugas akhir nanti dipilihkan oleh prodi gitu kan ya, Oh, iya. berdasarkan topik penelitiannya. Misal ya, misalnya kalau tadi misalnya balik lagi pada judul tadi, kalau strategic dan scientific management misalnya, biasanya itu dikesayain gitu kan. Misal kalau misalnya manajemen kelas dan itu biasanya itu masukin ke misalnya Pananang. Kalau misalnya tentang pendidikan karakter itu masuk ke Bu Ika. Jadi berdasarkan bidang-bidang tertentu lah ya. Biasanya ada alamat tertentu. Kayak saya lebih banyak ke wilayah manajemen strategik dan saintifik kalau saya ya gitu. Nah itu dipilihkan berdasarkan itu dan berdasarkan kuotanya. Misalnya
dosen itu kan dibatasi, Bu, Pak ya, membimbing itu Iya. tidak boleh lebih, harusnya tidak boleh lebih dari 12 lah dalam satu semester. Nah, kalau sudah, tapi kenyataannya tidak begitu, Pak. Misalnya saya nih, ambil contoh ya, saya tuh sudah lebih dari 12 bahkan 20 masih kene diberikan warga baru untuk dibimbing. Kenapa? Karena yang 20 saya bimbing lulus dulu, saya nggak ganjal batur Pak asli. Jadi kalau saya membimbing Bapak, saya mah gancang kudu lulus karena kalau gitu menghalangi orang lain untuk saya bimbing gitu kan ya. Jadi berdasar kuota, berdasarkan keilmuan. Kalau pembimbing TA, kalau yang di Litra itu pembimbing akademik selama Ibu menjalani program belajar di S2 ini gitu ya. Ada lagi Iya, Bapak dan Ibu terima kasih. sekalian? Pak Dokter, kalau Ayo silakan. diperkenankan, saya sudah buat coretan-coretan untuk topik pra proposal. Kalaupun dapat direview oleh Pak Dokter dan nanti bisa jadikan sampel buat teman-teman Pak Dokter untuk share idenya. Baik, izin Pak Dokter, satu ada masalah Pak Dokter untuk terkait yang akan diangkat, izin share screen, yaitu mengenai ini topik masa tentang komunitas belajar. Namun saya coba mengupas dari ini dulu ke topik gap, tujuan, metode, teori, dan judul. Ini saya coba kupas dari 6 aspek ini. Nah, yang pertama kalau topik rencana akan diambil tentang kombel di satuan pendidikan. Jadi memang di sekolah-sekolah saja. Nah, untuk gap-nya mengambil fenomena gap karena ada data referensi Pak Dokter dari BBGP bahwa ternyata di Jawa Barat itu, terutama saya spesifik ke Kota Bandung dan Cimahi, itu baru 45%, baru 54% yang sudah membentuk komunitas belajar, sedangkan sisanya sekitar 45% itu belum terbentuk. Nah, sebagai gambaran seperti ini data awal yang saya dapat atau gali di rekapan BBGP, jadi sangat kecil, belum setengahnya. Padahal pemerintah pusat itu, kalau kita lihat dari segi regulasi, Pak Dokter, tahun 2023 itu sudah ada surat edaran ke satuan pendidikan bahwa setiap sekolah itu harus membuat komunitas belajar. Padahal ini udah hampir setahun, tapi pergerakannya tuh masih belum mencapai 100%. Nah, ini yang diangkat menjadi permasalahan Pak Dokter. Nah, sehingga berdasarkan hal tersebut, kembali ke sini, saya coba ingin mengorek tujuan dari yang akan diteliti itu adalah menemukan faktor penyebabnya kenapa satuan pendidikan itu belum semua membuat kombel, dan kemudian ingin menemukan kendala-kendala sekolah dalam pelaksanaan kombel yang mungkin ini yang tadi dibahas kalau dalam kualitatif itu dimensi elemen yang menjadi penyebab ini. Nah, untuk metodenya pakai metode kualitatif dan teori yang akan dipakainya ya di manajemen pendidikan, kemudian tentang PLC karena ini terintegrasi dengan konsep kombelnya itu sendiri, dan yang ketiga saya coba lihat teorinya di Community of Practice and Social Learning System karena ini ada di dalam kombelnya itu sendiri. Nah, sehingga ada ini Pak Dokter, ada 3 bidikan judul yang rencana, ini baru rencana, belum fix karena perlu digali kembali. Yang pertama itu akan mencoba mengangkat tentang kendala pembentukan komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian yang kedua akan coba mengupas tentang manajemen optimalisasinya gitu di kombel, terutama di satuan pendidikan. Dan yang paling akhir itu, yang ketiga nih yang rencananya tuh analisis hambatan dalam implementasi komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi kalau disimpulkan Pak Dokter, sesuai dengan ruang penelitian tadi, mungkin yang 3 ini masuk di perilaku organisasi dan learning organization. Kenapa? Karena kalau dilihat pada kajian aspek komponen di kombel itu ada peran pemimpin juga di dalamnya, dan juga ada peran-peran guru di dalamnya, sehingga kegiatan kombel itu nantinya bisa berdampak terhadap perbaikan pembelajaran. Mungkin itu Pak Dokter yang ingin saya coba sharingkan, mudah-mudahan dapat direview. Oh ya, satu lagi, saya coba cek juga Pak Dokter ketika mencari jurnal yang membahas tentang kombel, terutama tentang manajemennya, itu memang masih sedikit. Saya coba cari di connected paper, itu belum banyak yang bahas. Kebanyakan kombel itu dibahasnya pada
pada kegiatan aktivitas pembelajaran guru di kelas, bukan pada manajemen sekolah terhadap gurunya itu sendiri. Nah, itu yang sangat jarang diteliti. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang baru yang bisa diangkat di dalam penelitian. Sementara itu Pak Dokter, mohon izin mungkin di reviewnya kalau ada saran untuk saya. Terima kasih. Oke. Mohon. Oke. Eh, saya senang Bapak sudah mau berbagi tentang itu ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Yuyus, artinya ada beberapa hal yang sangat inspiratif untuk teman-teman nanti ya. Tapi yang paling ingat dulu ya, yang paling saya ingat dulu ya, yang paling saya ingat dulu adalah yang sumber yang paling bagus untuk kita membangun konstruksi topik kajian adalah membaca jurnal sebanyak mungkin, ya gitu. Karena membaca buku itu adalah diperlukan untuk grand teori, tapi kalau perkembangan ilmu dan dinamika pengetahuan itu adanya di jurnal. Jadi saya sarankan, mumpung ingat ya, cari jurnal sebanyak mungkin pada penerbit yang bereputasi atau pada penerbit yang terakreditasi, yang bonafide lah ya gitu. Nah, jurnal tentu terkait dengan topik yang mau Bapak cari. Bahkan Bapak kaji maksudnya ya. Bahkan dengan mencari jurnal yang banyak itu barangkali muncullah ide tentang pengembangan masalah, tentang judul yang mau diangkat gitu kan ya gitu. Seperti yang barusan Pak Yuyus. Ketika mendengar awal tadi pembentukan komunitas belajar ya. Misalnya kan itu judulnya ngambang, tidak ada unsur apa namanya komponen satu, komponen dua, tidak ada elemen satu, elemen dua. Tapi begitu melihat jurnal tadi, kita lihat tadi ada manajemen dan sebetulnya untuk meningkatkan untuk dalam pembentukan komunitas belajar. Kan itu muncul tuh jadi dua elemen. Atau satu lagi tadi ada strategi pembentukan kelompok belajar apa dengan pendekatan apa. Nah, kan kayak begitu. Jadi bisa ada dua komponen di dalamnya gitu. Menurut saya sejauh yang saya tahu eh, ini belum ada yang garap Pak Yuyus. Jadi kalau Bapak mau konsisten untuk ambil soal komunitas belajar ini saya kira relatif bagus ya. Dan refer pada dunia yang kenyataan yang sebenarnya, sekarang itu kekuatan komunitas itu menjadi andalan loh untuk keberhasilan pembelajaran Pak. Sok oleh Pak Yus dikaji ya sebenarnya oleh teman Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Pada siapa orang berlabuh hari ini untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang baik ya gitu. Misalnya di rumah kesempatannya terbatas, di sekolah mungkin terganggu oleh banyak distraksi, di lingkungan juga tidak ini, maka komunitas itu akan memberikan penguatan yang lumayan baik gitu loh. Jadi saya kira saya senang Pak Yus sudah mengangkat itu, tinggal nanti diolah agar punya dua komponen yang saling menguatkan. Ambil aja walaupun tagline-nya sederhana, misalnya kayak begini Pak. Tadi ya, strategi pembentukan komunitas belajar ya dengan pendekatan manajemen mutu misalnya gitu. Nah, bolehlah gitu. Dengan pendekatan apa ya gitu. Atau penerapan konsep learning organization dalam pembentukan komunitas belajar kan bisa, Pak. Ya, itu kan indah adanya kalau begitu. Oh, learning organization akan dipakai untuk membangun komunitas belajar. Bisa, Pak. Ya, gitu Pak Yus. Terima kasihnya Pak Yus. Mungkin buat teman-teman juga kalau yang mau bergabung beli sama pasangan mangga gitu. Bisa oke. Oke ya, kalau nggak ada pasangan dengan saya nanti Pak Yus berdua. Cuma Bapak yang bertanggung jawab di lapangan dan bertanggung jawab untuk penyelesaian, saya backupnya gitu kan ya. Ya gitu. Oke. Gitu ya Bapak. Jadi tolong sekarang upayakan untuk rajin mencari setelah menemukan topik dan punya topik itu tadi ya jangan lupa ya kriterianya ya. Satu, topik ini aktual. Dua, topik ini krusial ya. Dan ketiga, esensial. Terakhir, meaningful. Ada gunanya nanti ketika ini digarap ya. Oke, dengan alasan itu lihat ada payungnya tidak? Oh ada. Ini ada misalnya payungnya di bawah komunikasi pendidikan. Oh ini payungnya ada di bawah saintifik. Oh ini di bawah tadi Pak Yustinon tadi di bawah apa tadi? Tadi di itu pada apa learning management
learning management dan Nah, Human development ya Pak. human development. ya, human development misalnya itu. Lewat Nah, itu organisasi ada dan payung. learning management. Ya. Organisasi kan. Iya, udah itu ada payung. Tahap berikutnya cari jurnal dengan topik itu sebanyak-banyaknya gitu. Dan jangan dibatasi oleh wilayah. Semakin bagus jurnalnya, semakin internasional, maksudnya itu kampung saya teman, ya gitu. Nah setelah itu rasanya kita punya cukup modal untuk menuangkan itu ke dalam proposal yang baik gitu. Ya. Ya. Demikian saya kira hari ini saya merasa senang sudah menyampaikan apa yang semestinya saya sampaikan. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian sebelum saya akhiri. Setelah ini Bapak ada kuliah lagi nggak? Ada Pak. ada jam Bu 10 Dokter Pak Oke. Dokter. Oke. Yang Oke. Kuliah naon Pak berikutnya? Jurnal Pak. Oh ya, oke. Publikasi jurnal. Ya, nanti mungkin itu akan banyak. Wah, tolong tanya cara mencari jurnal yang baik untuk dan lengkap seperti apa gitu kan ya. Gitu supaya jurnal bermutu untuk menopang penelitian. Oke, saya kira saya cukupkan sampai sini aja ya. Kecuali yang mau ada bertanya, saya akan berikan jawaban dulu. Sama-sama Bapak dan Ibu akan mempersiapkan diri untuk perkuliahan jam 10. Sama saya pun akan mempersiapkan diri jam 10 rek kuliah. Jam Boleh 1 juga ada kuliah satu Pak, lagi gitu Pak ya. Dokter. Silakan. Ini ada apa namanya semacam pertanyaan di saya itu terkait dengan nanti pada saat lokus setelah menemukan masalah itu perlukah lokus tersebut berbadan hukum Pak Dokter? Oh, keberadaannya tidak selalu harus ada legal standing, Pak. Yang penting ada wujudnya, ada eksistensinya. Ya, kalau eksistensinya untuk kayak begini, bagaimana mungkin misalnya Bapak jatuh hati untuk menelaah pesantren dan tebogan badan hukum pesantren, Mas. Tapi itu kan eksis, ya. Boleh, Pak. Tidak selalu, ya, gitu. Boleh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Mohon. Ya, kebayang kalau misalnya persyaratannya harus berbadan hukum. Memang ada, Pak. Kalau dalam konteks tertentu harus ada. Tapi kalau untuk kita pendidikan, kan banyak pendidikan non-formal, Pak. Yang tidak berbadan hukum, tapi eksistensinya sangat kuat di masyarakat. Nah, itu kan boleh kayak gitu. Ya, gitu. Kayak PKBM di Bandung kan banyak. Ada yang tidak berbadan hukum, tapi bagus. Itu bisa gitu ya. Itu ya analoginya aja. Ya, gitu. Baik, baik. Saya tidak mendengar suara ibu-ibu hari ini. Ada ibu-ibu teh hadir tuh. Ayah Ibu Timur, ada Bu Eli. Mana deh teh? Tadi ada Bu Popi, Pak. Ada Bu Rita. Tadi Bu Popi tadi udah bertanya. Iya benar. Hadir, Sorry. Pak. Oh, hadir. Saya curiga Menyimak apakah sangat menarik sehingga makin menambah kebingungan yang luar biasa, tapi harus jelas betul ini. Bu Rita. Dari kemarin kan yang terbarukan nih Pak ya, kata Bapak. Yeah. Alhamdulillah yang harus kita faktual, insya Allah mindset sudah mulai diubah gitu. Sekarang menambah sangat banyak gitu apa hal-hal yang Bapak sampaikan, termasuk kita tadi bagaimana fokus dan lokus. Lokus sudah mulai mencari yang jelas bukan di sekolah kita gitu ya. Minimal tadi kata Bapak mewakili dua hal. Jadi tidak ada unsur subjektif barangkali begitu ya Pak ya. Iya. Jadi kita sangat objektif gitu. Itu yang sedang kita pikirkan pada saat ini gitu. Agak jauh berbeda dengan judul pada saat dulu ketika saya mengambil materi terkait dengan Learning Management System LMS. Dulu itu sudah ada lokusnya SMA Alsen dengan SMA 1. Namun berhubung permasalahan yang kemudian kita ambil agak beda, sehingga tentu saja ini harus mengubah masalah sudah ada, gap sudah terlihat, lokus agak berbeda, fokusnya juga mungkin harus diselaraskan dengan pasangan yang akan ya terutama dengan Bu Winda karena saya akan insya Allah mudah-mudahan dipasangkan juga walaupun nanti prodi ya Pak ya. Ya, cuma kita memberikan usulan aja Bu Rita nantinya ya. Sengaja kondisi itu kita bangun dulu agar ya abdi mau beri usul kita.
Gitulah Ya, ya, gitu. Silakan terusin Bu. oke. Ya, sementara itu Pak, insya Allah hadir sebetulnya. Hanya tadi Ya, menyimak hari ini menyimak saja gitu luar biasa dari rekan-rekan juga. Begitu oke. Pak, Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Rita. Saya senang mendengar Bu Rita menyampaikan bahwa kemarin jelas, sekarang juga diperjelas, tapi kemudian saking banyak yang harus ditangkap jadi bingung. Nah, kenapa saya mengatakan senang? Sebetulnya kebingungan itu adalah awal timbulnya kecerdasan baru, gitu kan ya. Sebenarnya kecerdasan itu lahir dari kebingungan. Semakin banyak kebingungan, maka akan lahir kecerdasan yang luar biasa. Itu makanya saya happy banget dengan kalau tidak bingung, malah jangan-jangan itu malikir, gitu kan ya. Kok satu mikir dia itu bingung, gitu kan? Ya, oke ya. Jadi terima kasih Bu Rita atas komennya ya. Eh, Kalau boleh saya berterus terang secara jujur bahwa memang ketika minggu yang lalu saya simpan dulu hal-hal yang besar gitu kan ya. Tapi setelah direnungkan ini harus ada tambahannya. Karena hal besar itu pasti mewadahi hal-hal yang kecil. Nah, hal kecilnya itu yang tadi saya sampaikan. Sehingga nanti akan bisa dipahami secara kompak gitu, secara keseluruhan. Gitu Bu Rita ya gitu. Kan kemarin mah judulnya penting mah menarik dan sesuai dengan passion. Akhirnya ditambahan kayaknya tidak cukup menarik dari sesuai passion, kudu krusial, aktual, esensial. Nanti jangan-jangan minggu depan saya tambah lagi harus begini dan begitu. Enggak ya, saya kira yang tadi itu adalah cukup mewakili. Siap. Gitu, Bapak dan Ibu sekalian. Luar biasa. Oke, Pak Dokter, insya Allah, ya silakan Pak. sedikit Pak Dokter, ini Ya. mungkin tentang timeline kan pertemuan minggu Mhm. keempat besok. Mhm. Apakah kita mulai presentasi Pak Dokter atau gimana ya bagusnya untuk masalah-masalah yang akan kita kaji gitu. Oke, kita bangun kesepakatan aja ya Pak Asep ya, kita bangun kesepakatan ya. Tadi saya bilang, sekarang mangga silakan Bapak Ibu sekalian untuk mencari, menangkap fenomena permasalahan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian mengkaji topik permasalahan itu berdasarkan kriteria itu. Ya, kalau sudah begitu maka kemudian cari jurnal dan sebagainya. Kalau gimana kalau misalnya minggu depan itu Bapak datang dengan keyakinan tentang topik masalah itu aja dulu, jangan dulu presentasi. Ya, paling yang dipresentasikan deh, ini Pak, saya punya ini, topiknya ini dan ini anaknya apa gitu kan ya, anak dalam naungan apa gitu. Dan saya sudah menemukan jurnal untuk ini, jika payus ngan sakedik ini, nah misalnya sampai situ dulu aja nggak apa-apa. Yap, Ya, sampai situ aja dulu nggak apa-apa. Nah, yap. tapi kalaupun ada yang sudah siap, wah saya mah enggak sih beres. Kan sudah dijelaskan sistematikan, guys dijen, boleh gitu kan ya. Tapi minimal minggu depan ada berbagi aja tentang itu saya kira. Ya, gitu. Yap. Siap Pak Dokter. Gitu ya, setuju. Minggu depan kalau tidak salah dijadwalkannya teh luring ya Pak Luring, ya. luring Pak. Waduh, luring teh nyakal kampus berarti nya Pak ya. Mohon. Ya udah, nanti Bapak kabari saya aja ya, Bapak siap luring, saya pun siap ya gitu. Siap. Gitu saya kira Pak Asep. Jadi Siap. minggu depan itu mending gitu aja biar kita punya kedrap yang sama deh. Saya senang kalau kelas ini mau saling bergamit untuk saling bahu-membahu untuk bersama-sama lah beres nah gitunya. Untuk senang Amin. sorangan gitu lah ya. Amin. Amin Pak Gitu. Dokter. Jadi kesempatannya kita buka seperti itu aja. Kecuali kalau bisa beri kesempatan cul tidak anggo ya kalau salah sorangan ya sama muridnya gitu. Siap. Misalnya minggu depan teh ngukur tujuan ngurus bulan mulai cari cing kana nyantuk cari cing gitu kan gitu tanya kayak kesempatan udah dikasih kan gitu ya gitu gitu Bapak tadi sekalian ada yang mau disampaikan lagi Pak Dokter, izin bertanya Pak Dokter. enggak Pak Dani silakan. Sakedik Pak Dokter. Karena tadi kalau minggu kemarin mungkin saya dengan rekan saya, meskipun belum tentu itu dipartnerkan dengan rekan saya seperti itu, membahas tentang judul, dan hari ini tadi pemaparan Pak Dokter bahwa waktunya cuma 2 bulan, kemudian kalaupun jurnal itu harus 2 minggu sudah selesai. Akhirnya saya dengan Bu Sinta yang mungkin kebetulan jadi rekan, itu memilih untuk proposal tesis dan nanti ke jurnalnya itu dengan tema yang sama gitu kan.
meskipun di lokus yang berbeda dan lokus itu memang bukan tempat kita bekerja gitu. Nah, ketika tema yang sama, nanti rencananya kita digabungkan. Apakah boleh seperti itu, Pak Dokter? Misalkan kalau saya membahas tentang ANBK terhadap raport pendidikan, Bu Sinta membahas misalkan asesmen bakat minat terhadap kelas 12. Dan itu juga sama ada pengaruhnya terhadap raport pendidikan. Nah, ketika di jurnalnya supaya tadi hanya 2 minggu waktu yang diberikan, kita memilih temanya itu di proposal individu itu hampir sama. Itu Pak Dokter. Ya, nggak ada masalah Pak Dani, boleh Pak Dani. Yang penting ada difference ya, ada beda konteks walaupun sebetulnya subjek yang diarahnya sama, nggak apa-apa, tapi konteksnya kan berbeda, perspektifnya berbeda. Hanya membedakan perspektif dulu pada individual, setelah itu kan bisa digabung balik lagi ke subjek yang utamanya gitu ya. Boleh Pak, nggak ada masalah gitu. Terima kasih Pak Ya. Dokter. Oke, silakan ada yang lain. Kudu semangat Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya merasa bahwa kelas ini tuh saya pegang sejak semester awalnya dulu ditadirkannya, maka saya merasa terpicu untuk agar bisa mendampingi Bapak sampai selesai gitu. Hanya rank mau pembimbing mau tidak, saya tidak ada urusan. Saya dosen, penting begitu kan ya, yang harus bertanggung jawab untuk ikut mendampingi ngaping di ngadaping sahur carek Sunda Pak Yuyus, ngaping sareng ngadamping lah kinten-kinten seperti itu. Dan saya memberikan tantangan itu pada Bapak Ibu sekalian. Selesaikan dengan baik, ikuti prosedur, ikuti sistematika, ikuti tata cara, timeline-nya kita pegang, kemudian kita running secara bersama-sama supaya di ujung kita bisa happy bersama-sama gitu ya. Jangan pernah dalam benak Bapak dan Ibu sekalian kegagalan atau ketidakberhasilan Bapak, misalnya kalau memang itu ditakdir itu tidak menyedihkan saya sebagai orang yang pernah menulis. Saya sedih pasti gitu. Ya. Seperti halnya saya kemarin baru sangat sedih ketika yang saya bimbing itu ternyata tidak bisa lolos untuk segera sidang terbuka misalnya gitu kan. Ternyata ada masalahnya masalah plagiarisme. Aduh, ini dia yang semangat tapi akhirnya dihantam oleh soal plagiarisme seperti itu. Ya, gitu. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat hari ini. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal yang kurang pantas. Kalau saya rada belepotan, pertama saya belum ngopi, Pak. Ya, dari pagi. Anu kedua, saya rada barusuh. Kenapa tidak ngopi pun karena barusuh. Yang ketiga, dan seterusnya lah ya. Tapi saya happy lah dihadiri oleh Bapak dan Ibu sekalian pada perkuliahan hari ini ya. Gitu. Tadi dibuka oleh PKM, sekarang juga saya mohon ditutupnya oleh Bapak KM. Mangga silakan. Gitu. Baik, Bapak dosen yang terhormat, teman-teman sekalian yang saya juga hormati, untuk perkuliahan kali ini yang luar biasa dengan penyampaian yang luar biasa juga ya. Kita dapat pengetahuan mulai dari awal sampai akhir, dan mudah-mudahan ini merupakan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Dan khususnya juga Pak dosen, ini menjadi amal ibadah yang luar biasa. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu kita melaksanakan tugas kita dengan baik sebagai mahasiswa yang nantinya mungkin mudah-mudahan kita juga bisa lulus bersama-sama dengan tepat waktu sesuai dengan keinginan kita semuanya. Baik, teman-teman sekalian, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita mengucapkan doa untuk keselamatan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak dan Ibu sekalian ya. Ya, betul. Nuhun Pak Dokter. Ya, sami-sami. Nuhun Pak. Nih. Pak Dokter. Ya.